Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca, saya cuma mancing. Boleh diulangi dari awal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadail wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid, apa nama masjid ini? At-Taubah. Berarti kita ini banyak dosa dan kita selalu minta tahu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah apa hikmahnya nama masjid ini, supaya kita itu bisa selalu minta taubat kepada Dia. Tidak ada yang tidak berdosa di sini, semua itu berdosa. Dan jangan memahami dosa yaitu adalah cuman zina, mabuk, khamr, sabu-sabu dan segalanya. Dosa yaitu adalah artinya kalau kita bersangka kurang baik terhadap orang, itu pun dosa. Kalau kita tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu pun dosa. Lalu kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua takmir masjid kami yaitu adalah yang bernama Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Amirus Syahid. Amir itu artinya raja, syahid yang sudah meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Beda mati syahid sama syahid mati. Ini syahid mati apa mati syahid? Mudah-mudahan dua-duanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada yang terhormat imam kita, muadzin kita di sini siapa? Saya lah. Enggak diakuin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz kita Masya Allah masih muda ternyata beliau. Lalu kemudian para asatiz, para ustazah-ustazah, para besti-besti yang ada di luar. Besti-besti, Masya Allah. Baru pertama ini saya bisa sholat sama besti. Sekarang saya imamin engkau dalam masjid. Insya Allah ke depan saya imamin engkau dalam rumah tangga. Aminilah. Kalau tidak mau ya enggak apa-apa. Saya bisa jual mahal. Masih muda, masih ganteng, masih cute, masih imut, masih berlaku. Nah, beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak sudah tua. Bercanda. Apa nih serius terus? Lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang saya harus sampaikan. Yang pertama tentang man shoma Ramadhana. Tapi ini man shoma tentang puasa saya akan sampaikan setelah sholat tarawih. Oke? Karena waktunya panjang, pembahasannya panjang. Maka saya akan saya sampaikan tentang qomah. Ada man shoma, ada man qomah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Puasa tentang salat tarawih. Sekarang kita bahas tentang man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Tapi sebelum saya sampaikan, minta tolong jamaah kalau menengok saya, jangan menengok saya kayak gini. Kan apa salah saya? Saya enggak bisa terlalu serius. Saya maunya kayak gitu. Enggak suka dengan saya, keluarlah. Ngapain lu gini? Senyumlah. Sifat Nabi itu suka senyum. Nabi pun kalau senyum kayak gini. Dua gigi ini nampak, hatta banat nawajidahu. Kalau ada bapak-bapak yang senyumnya kayak gini,
Berarti dia punya jabatan. Jangan senyum kayak gitu ya. Ini kenapa keluar? Tersinggung apa gimana? Oh bagian IT. Masya Allah, nampaknya beliau yang ambil semua makanan masjid ini. Bercanda. Apa nih? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Sebenarnya salat tarawih itu berapa rakaat? Berapa guys? Hah? 8. Sepakatlah. Berapa? Di sini salat berapa? Ya, total 11. Tarawihnya 8. Berarti di sini berarti di sini melakukan sunnah Nabi. Yakin? Oke, lihat nanti. Sebenarnya sholat tarawih itu berapa rakaat? Cerita tarawih ini apa? Tarawih itu apa artinya? Tarwihah. Tarwihah itu apa artinya? Bawalah kita kepada ketenangan, bukan istirahat. No, istirahat ya duduklah. Ketenangan, tarwihah. Itulah yang artinya huwallazi anzala as-sakinata, sakinah fi qulubil mu'minin. Itulah yang artinya tarwihah. Maka di Makkah Madinah salat tarawih itu agak panjang rakaatnya, 23 rakaat, tapi tenang. Prinsipnya gini, kalau kalau rakaatnya panjang, maka sesuai bacaannya. Di sini di Indonesia, masya Allah, rakaatnya pendek, ayatnya pendek. Kita sangka dia mau baca ayat panjang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna itu cuma di Indonesia. Kalau bukan inna atau inna, qul huwallahu ahad. Kalau suratnya pendek, semua jamaah kayak gini. Kalau suratnya agak-agak panjang, benar kan? Itu kan kata jamaah. Saya cuma mancing-mancing, nanti kelihatan sendiri. Salat tarawih itu ceritanya gimana? Pas pertama tarawih, Nabi sholat hari pertama di masjid, hari kedua di masjid, jamaah makin banyak. Hari ketiga jamaah makin meledak. Hari keempat Nabi sengaja tidak sholat berjamaah di dalam masjid. Beliau sholat di dalam rumahnya. Tapi jangan karena ini bapak itu sholat dalam rumahnya. Engkau bukan Nabi. Faham? Laki-laki yang suka sholat berjamaah di dalam masjid itu namanya laki-laki soleh. Sedangkan laki-laki yang suka sholat berjamaah dalam rumahnya itu namanya laki-laki nampak banyak solehah di sini. Jangan memahami hadis secara tekstual. Nabi itu memang benar sholat di rumahnya, tapi itu tentang hadis sholat sunnah, bukan sholat fardu illal maktubah. Hari keempat Nabi sholat di rumahnya. Datanglah jamaah menunggu di depan rumahnya Nabi. Lalu kemudian Nabi keluar. Setelah Nabi keluar, mereka itu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ini tidak sholat tadi tarawih itu dalam masjid?" Lalu apa kata Nabi SAW? Khasyitu, saya khawatir sholat tarawih ini menjadi sholat fardu, maka saya sengaja sholat tarawih di dalam rumah. Tapi Pak, Nabi itu memang sholatnya 8 rakaat, tapi dalam satu rakaat beliau baca suratul Baqarah. Rakaat yang kedua suratul Ali Imran. Rakaat yang ketiga suratul An-Nisa. InsyaAllah kalau memang jamaah Masjid At-Taubah ini sholat 8 rakaat, saya akan mengamalkan sesuai sunnah Nabi. Kok ketawa? Suruh siapa ngundang saya? Taruh tahu rasa. InsyaAllah rakaat pertama Alif Lam Mim. Mampuslah kau. InsyaAllah Bapak akan sholat sama saya kayak gini. Kawan selesai. Rakaat pertama sholat Al-Baqarah. Hari ini tidak akan berlaku surat-surat pendek. Lupakanlah itu surat-surat pendek. Tidak ada. Oke? Tidak ada. Jangan menengok saya kayak gini. Suruh siapa? Dari tadi kan saya tanya.
Solat 8, iya. Sunnah Nabi, iya. Oke, saya akan solat seperti Nabi. Berapa rakaat? 20. Hah? Kok 4? 23 rakaat. Kenapa di masa Sayyidina Umar menjadi 23 rakaat? Karena Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, lalu beliau melihat di dalam satu masjid ada jama'atun mutafarriqah. Jamaah di sini, jamaah di sini, jamaah di sini, jamaah di sini. Maka Sayyidina Umar itu mengatakan, ini macam mana nih tarawih ini? Tidak boleh. Datanglah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, hafal Al-Quran macam Abdul Basit Musfi dia, Masya Allah. Lalu dipanggil sama Sayyidina Umar, sinilah engkau. Diutuslah beliau menjadi imam pas waktu itu. Tapi dalam mereka solat 23 rakaat. Orang-orang Makkah dulu solatnya 23 sampai sekarang. Tapi dalam satu hari mereka membaca 1 juz sampai sekarang, alhamdulillah. Lalu kemudian di masa Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas. Siapa itu Malik bin Anas? Yang punya mazhab Imam Maliki. Di Makkah dulu solat 23, di Madinah dulu solat 39. Mengapa 39 di Madinah, di Makkah 23? Karena di Makkah setelah setiap 2 rakaat mereka itu ngambil tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ada salah satu adat istiadat di Indonesia, yaitu adalah Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Quddus. Mereka itu ngambil dari mana? Mereka itu ngambil ini dari Subhanallah walhamdulillah, dikiaskan, itulah dalilnya. Maka jangan, jangan tersinggung, jangan berkata itu bid'ah. Itu bukan bid'ah, itu dari zaman Sayyidina Umar itu sudah ada. Setelah 2 rakaat itu membaca Subhanal Malikil, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka di Makkah itu 23 rakaat. Di Madinah mengapa 39? Karena waktu itu tidak bisa tawaf. Maka orang Madinah ingin mendapat pahala seperti pahala penduduk Makkah, maka di sana ditambahkan rakaatnya, lalu juga ditambahkan bacaannya. Sekarang yang melakukan ini 39, yaitu adalah orang Suria, Syam. Di Yaman, di Sana'a, mereka itu sholat tarawih berapa rakaat? 100 rakaat. Masya Allah. Tapi jangan karena ini lalu engkau ini ikhtilaf, suka berkelahi. Saya tidak suka berkelahi, Pak. Lihatlah Masjidil Haram, lihatlah Makkah, Madinah, semua mazhab itu ada. Mau baca basmalah pakai, tidak mau pakai basmalah enggak apa-apa. Pakai qunut boleh, tidak mau pakai qunut boleh. Pakai usolli boleh, tidak pakai usolli boleh. Yang tidak boleh itu berkelahi, merasa lebih benar, itu yang tidak boleh. Tuh lihat di Masjidil Haram tuh tidak berkelahi kita. Semenjak saya datang ke Indonesia, Masya Allah, ada 2 kelompok yang selalu berkelahi gara-gara usolli, qunut, basmalah, niat. Mereka itu berkelahi dulu. Mereka itu berkelahi dari Isya sampai jam 2 malam. Sekarang alhamdulillah mereka itu enggak berkelahi lagi karena dua-duanya tidak sholat subuh berjamaah. Benar kan? Yang tersinggung berarti dia. Makanya jangan bawa perasaan. Maka minta tolong, mintalah dari Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Itu pun doa bukan untuk Fir'aun doang. Itu doa untuk segala ujian yang kau dapat. Ini ujian bagi kita. Maka minta tolong, harus sepakat, harus lapang dada, harus lembut hati. Ada ikhtilaf, harus memahami, jangan saling meremehkan. Alhamdulillah, itulah cerita tarawih. Sebelum saya sholat tarawih ini, saya mau ngasih pilihan kepada bapak-bapak. Sebelum kita laksanakan sholat tarawih, di sini mau sholat tarawih berapa rakaat? 8, 2, 3, 39. Itu bukan mainan. Ayo, 8. Konsisten. Sepakat semua? Oke, Besti yang di luar
Mau sholat berapa? 8. Okey. Kalau memang semua mau sholat 8, saya minta tolong dari takmir masjid kunci pintu ini. Kunci, lalu kunci gerbang. WC itu dikunci. Supaya tidak ada yang beralasan kan? Mau kemana? Oh WC. Tiba-tiba dia kabur. Katanya 8, berarti saya akan insya Allah mengamalkan sunnah Nabi. Sepakat semua? Hah? Apa? Oh? Makmum ikuti imam. Saya imam. Saya penanggung jawab. Engkau marah? Baliklah. Sepakat semua? Oke? Bercanda. Lapang dada lah, senyumlah. Mari kita solat. Salatul qiyam